Bayangkan, suatu malam yang sunyi, langit tampak biasa saja. Bintang-bintang berkilau tenang, tidak ada tanda bahaya, tidak ada suara, tidak ada peringatan. Lalu dalam sepersekian detik, langit meledak. Bukan petir, bukan meteor, bukan supernova yang perlahan memudar, tapi sebuah ledakan kosmik yang lebih terang dari seluruh galaksi. Sebuah kilatan energi yang begitu kuat hingga mampu menghapus kehidupan di sebuah planet yang berjarak ribuan tahun cahaya. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah fenomena nyata yang disebut gamma ray burst. Di alam semesta, bintang lahir dan mati. Sebagian mati perlahan, sebagian mati spektakuler. Namun ada kematian bintang yang begitu ekstrim hingga menghasilkan ledakan paling dahsyat yang pernah diketahui manusia. Ledakan ini begitu kuat hingga dalam beberapa detik saja ia memancarkan energi lebih besar daripada energi yang diproduksi matahari selama seluruh masa hidupnya. Bukan menit, bukan jam, detik. Gamma ray burst atau GRB adalah kilatan radiasi gamma yang berasal dari kejadian paling brutal di kosmos. Radiasi gamma sendiri adalah bentuk energi paling berbahaya di spektrum elektromagnetik. Tak terlihat, tak terdengar, tapi mematikan. Gamma ray burst biasanya terjadi ketika sesuatu yang luar biasa ekstrem terjadi di alam semesta. Ada dua penyebab utama. 1. Kematian bintang raksasa. Ketika sebuah bintang raksasa puluhan kali lebih besar dari matahari kehabisan bahan bakarnya, gravitasi mulai menang, inti bintang runtuh. Dalam hitungan detik, bintang itu kolaps menjadi black hole atau bintang neutron. Saat proses ini terjadi, lapisan luar bintang meledak keluar, sementara inti yang runtuh menghasilkan jet energi raksasa. Jet ini melesat keluar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya, dan di dalam jet itulah terjadi gamma ray burst. 2. Tabrakan bintang neutron. Di sudut ain alam semesta, dua bintang neutron saling orbit, perlahan, semakin dekat, sampai akhirnya bertabrakan. Tabrakan ini bukan sekedar benturan biasa, ini adalah tabrakan materi terpadat di alam semesta. Energinya luar biasa, dan sekali lagi, gamma ray burst lahir. Betapa kuatnya gamma ray burst? Mari kita bandingkan. Supernova sudah sangat terang, tapi gamma ray, ia bisa lebih terang dari 100 miliar bintang sekaligus. Untuk beberapa detik, ia menjadi objek paling terang di alam semesta. Jika mata manusia mampu melihat radiasi gamma, langit akan tampak seperti disambar cahaya yang mengalahkan seluruh bintang. Kilatan singkat, namun ekstrim. Yang membuat gamma ray burst begitu mengerikan bukan hanya kekuatannya, tapi satu hal, ia datang tanpa peringatan. Tidak seperti asteroid yang bisa dilacak, tidak seperti badai matahari yang bisa diprediksi. Gamma ray, ia muncul tiba-tiba, kilatan singkat, selesai. Dan jika bumi berada di jalurnya, tidak ada waktu untuk bersiap. Sekarang, bayangkan skenario terburuk. Sebuah gamma ray burst terjadi relatif dekat dengan tata surya kita. Jet energi itu kebetulan mengarah tepat ke bumi. Tidak perlu mengenai bumi secara fisik, cukup radiasinya saja. Dalam hitungan detik, radiasi gamma menghantam atmosfer. Dan efeknya bukan ledakan, bukan api, tapi sesuatu yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih mematikan. Radiasi gamma sangat energik. Ketika menghantam atmosfer, ia mulai memecah molekul udara, terutama lapisan ozon, lapisan pelindung yang selama ini menjaga kita dari radiasi ultraviolet matahari. Tanpa ozon, bumi kehilangan perisainya. Langit tetap terlihat normal, tapi perlindungan hilang. Berapa hari kemudian, cahaya matahari yang biasanya memberi kehidupan berubah menjadi racun. Radiasi UV meningkat drastis. Tanaman mulai mati.
Fitoplankton di lautan hancur, rantai makanan runtuh, ekosistem kolaps, dan semuanya itu terjadi tanpa ledakan besar di permukaan bumi, tanpa dentuman, hanya karena satu kilatan energi yang terjadi ribuan tahun cahaya jauhnya. Tidak ada kiamat ala film, tidak ada kota yang terbakar. Yang ada hanyalah perubahan perlahan. Langit cerah namun mematikan, radiasi meningkat, suhu berubah, kehidupan mulai menghilang. Ini adalah kehancuran paling senyap yang bisa dibayangkan. Para ilmuwan memiliki dugaan menarik. Sekitar 450 tahun lalu, bumi mengalami kepunahan massal. Sebagian spesies laut lenyap, penyebab pastinya masih diperdebatkan. Namun, salah satu hipotesis mengatakan, mungkin sebuah gamma ray burst pernah menyapu bumi. Tidak ada kawah, tidak ada sisa benturan, hanya jejak perubahan atmosfer. Hipotesis, namun masuk akal. Kabar baiknya, gamma ray burst yang cukup dekat untuk memusnahkan kehidupan di bumi sangat jarang. Alam semesta luas, sangat luas. Kita tidak berada di wilayah yang padat bintang raksasa. Probabilitasnya kecil, tapi bukan nol. Yang menarik, gamma ray burst adalah paradoks kosmik. Di satu sisi, ia adalah kekuatan penghancur paling ekstrim. Di sisi lain, ia juga membantu membentuk alam semesta. Ledakan bintang menghasilkan unsur berat, emas, platina, logam-logam yang membentuk planet, dan bahkan tubuh kita. Kematian bintang adalah asal-usul kehidupan. Saat kita memandang langit malam, kita melihat ketenangan, bintang yang berkilau lembut, namun di balik keheningan itu, alam semesta adalah tempat yang brutal. Bintang bertabrakan, galaksi bertumbukan, dan sesekali langit benar-benar meledak. Faktanya, gamma ray burst terjadi setiap hari di alam semesta. Beberapa sangat jauh, begitu jauh, hingga cahayanya membutuhkan miliaran tahun untuk mencapai kita. Artinya, kita melihat ledakan masa lalu. Kita melihat sejarah kehancuran kosmik. Bumi, sejauh yang kita tahu, masih selamat, masih terlindungi, masih menjadi oasis kecil kehidupan di lautan kosmik yang dingin dan kejam. Dan di antara semua ancaman kosmik, gamma ray burst adalah pengingat bahwa alam semesta tidak membutuhkan alasan untuk menghancurkan. Langit malam terlihat damai, namun di suatu tempat yang tak terbayangkan. Sebuah bintang mungkin sedang runtuh, dua bintang neutron mungkin sedang mendekat, dan mungkin saat ini juga, sebuah ledakan paling kuat di alam semesta sedang terjadi. Kilatan singkat, tak terlihat, tak terdengar, tapi nyata. Alam semesta menyimpan misteri tangga batas, dan ini hanyalah salah satunya. Jika kamu menyukai cerita tentang keajaiban dan kengerian kosmos, tetaplah bersama di lorong cerita ini, karena di luar sana masih banyak hal yang lebih tak terbayangkan.